Oke Pak, terima kasih Pak. Rame-rame tau Mas? Iya Pak, Oke. ramean di sini Pak. Itu rame-rame. Iya Pak, Oh masih iya di iya. PB ini Pak, Di rame Pak. kampus apa di mana? Di kampus Pak, depan lab. Oke oke. Sip. Oh iya iya. Ada dia, ada Fabio, ada Safira, Haikal. Wah, oke. Baik ya. Nah, kemudian di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini kalau di sekitar perakaran kita pasangi drainase dan drainase itu bisa sekaligus sebagai alat untuk irigasi. Nah, ini kebetulan kan modelnya adalah irigasi di bawah permukaan atau drainase di bawah permukaan ya. Sehingga ketika musim panas itu airnya bisa setinggi pipa itu. Ketika musim semi atau musim hujan, air kelebihannya itu bisa disedot. Nah, pertanyaannya gini, kenapa bentuk airnya itu melengkung begitu yang sebelah kiri ya, yang kanan tapi sebelah kiri? Karena sebetulnya air ketika bergerak di dalam tanah itu kan diikat oleh partikel ya. Nah, ngikatnya itu memang tidak seperti orang ikat pakai tambang ya, tapi dia ikatannya adalah istilahnya kayak tarik gitu ya. Sehingga gerakannya juga seperti ini. Nah, sangat menarik sebetulnya kalau kita melihat pola bagaimana air bergerak di dalam tanah ya. Kalau tanah mineral biasanya gerakannya dia melengkung di dalam tanah tuh. Tapi kalau tanah berpasir atau tanah ringan itu biasanya bentuknya lebih datar ya, lebih datar. Karena ikatannya antara partikel pasir dengan air tidak terlalu sekuat dengan partikel tanah ya. Nah, ini ilustrasi yang lain adalah kebun kacang ya. Kalau kita lihat grafik ini dihitung ketinggian air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Maka di paling atas adalah 0, kemudian yang 6 itu adalah 60 cm, kemudian yang ketinggian 35 cm dari permukaan tanah namanya root depth. Jadi kedalaman akar ya. Kira-kira daerah perakaran itu dari 0 sampai 35 cm itu. Nah, ini yang di bagi agronomis ya, ahli-ahli agronomi, kedalaman ini yang sering dipertimbangkan ketika kita melakukan pengolahan tanah. Ketika kita mulai melakukan pemupukan, ketika kita menghitung rasio-rasio yang ada kaitannya dengan tanah. Misalnya apa? Ngitung seorganik, maka volume tanah dihitung adalah umumnya 20 cm dari permukaan tanah. Jadi 20 cm kedalaman dikalikan dengan 1 hektar. Jadi ketemunya 2 juta kilogram. Kalau misalnya kita hitung 30 cm, berarti 3 juta kilogram gitu ya. Nah, kita lihat gini, ini tanah aslinya yang tanpa drainase, itu adalah yang grafik yang paling atas tuh, titik-titik yang paling atas. Jadi ketika bulan Januari, Februari, April, Mei, itu musim hujan, itu ketinggian muka air tanahnya itu tinggi. Jadi mendekati permukaan ya, mendekati permukaan. Kemudian ketika bulan September, dia sudah mulai turun karena itu jarang hujan. Jadi kedalaman air tanahnya mendekati 35 cm. Tetapi sepanjang tahun dia tidak pernah di daerah yang 35 cm itu betul-betul bebas air. Artinya selalu ada genangan. Dan ini tentu menghambat pertumbuhan tanaman kacang. Lalu apa yang terjadi kalau dilakukan drainase, tetapi drainasenya masih tidak bagus gitu, bad drainage ya. Nah, kira-kira kalau diberikan drainase, tapi drainasenya kurang bagus, itu ketinggian muka air tanahnya jadi yang warnanya biru, turun sedikit ya, turun 10-15 cm, tapi di musim hujan itu akar yang tergenang masih banyak. Lalu kalau kita harus mendesain, tentu yang kita desain adalah drainasenya yang bagus, ya, drainasenya yang bagus.
Sehingga di permukaan tanah sampai ke dalaman 35 cm itu bebas genangan. Yang saya sampaikan bebas genangan itu berarti adanya komposisi yang seimbang antara oksigen dengan uap air ya. Karena kalau misalnya tergenang itu berarti kondisinya anaerob. Nah, dari ilustrasi itu kira-kira tujuan drainase nanti tolong diingat-ingat ya. Ini ada tandanya nih, tanda pentung. Yang pertama adalah untuk mengurangi kelembaban air di dalam tanah ya, sampai mencapai kapasitas lapang. Jadi kita semua tahu apa yang namanya kapasitas lapang. Kapasitas lapang adalah ketersediaan air dan air, maksudnya air dan oksigen ya, itu adalah komposisinya paling pas. Nah, komposisi itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, khususnya akar dan juga mikroflora, mikrofauna ya, yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk meningkatkan hydraulic conductivity dari tanah. Jadi maksudnya begini, kalau tanah itu terlalu becek, itu ketika dilakukan kegiatan pertanian, misalnya pengolahan tanah, maka ada kemungkinan strukturnya itu rusak. Kayak misalnya tanah sawah ya. Tanah sawah itu kenapa bisa membentuk lapisan padat di bawahnya? Itu ketika ngolah kita harus melumpurkan. Jadi membuat menjadi lumpur. Membuat menjadi lumpur. Nah, disitulah terjadinya kerusakan struktur tanah. Kita harus ingat lagi ya, struktur dan tekstur. Kalau struktur itu antara uang kertas dengan uang logam itu struktur ya. Tapi kalau tekstur, uang asli dengan uang palsu itu adalah tekstur ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah untuk membuang kelebihan garam. Jadi ada kalanya lahan kita sebetulnya banyak garamnya. Kemudian kita flush menggunakan air, kita rendam dulu, kemudian kita flush. Rendam, flush. Nah, karena kita paham bahwa garam-garam itu terlarut di dalam air, tentu dengan membuang membuat drainase itu logam-logam ataupun garam-garamnya bisa dikurangi ya konsentrasinya. Nah, ini kalau kita sorot di posisi water table ya. Jadi muka air tanah, ini gambar kiri, itu sebelah kirinya ada tile. Tile maksudnya itu adalah keramik, ya keramik ya. Jadi drainase tapi terbuat dari tanah liat. Nah, pada saat di garis water table atau muka air tanah, itu kita bisa lihat di bagian atasnya, itu adalah daerah yang airnya itu sangat pas komposisinya, yang kita sebut sebagai zona aerobik ya. Nah, kemudian yang hitam itu adalah daerah yang anaerob ya, terendam air. Kemudian yang bulat-bulat itu adalah partikel tanah yang dikelilingi oleh kapiler, air-air kapiler ya. Nah, tadi di dalam tanah sebetulnya kan tidak hanya akar saja, tapi ada mikroflora, mikrofauna ya. Ada mikoriza ya. Mikoriza itu adalah jamur yang fungsinya banyak sekali ya. Yang salah satunya adalah bisa untuk melarutkan fosfat. Lalu ada bakteri banyak ya yang bisa berfungsi untuk menambat nitrogen ya. Nah, ini mereka semua perlu kondisi aerob ya.
Bentar, ini jaringan saya kurang bagus. Saya matikan videonya ya. Oke, mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Oke, gimana? Nah, tujuan berikutnya adalah untuk memanfaatkan air yang idle. Contohnya gini, ada air, ada rawa gitu ya, rawanya tergenang. Kemudian kita tahu rawa yang tergenang itu kan tentu nggak bisa ditanamin kan. Sementara daerah sekitarnya adalah daerahnya kekurangan air. Nah, air rawa itu rawanya bisa kita keringkan, kemudian airnya bisa kita gunakan sebagai air irigasi di tempat lain. Jadi eh, itu yang dimaksud dengan tujuan yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima yaitu memperpendek waktu untuk menunggu lahan itu ditanami, ya tujuan drainase. Misalnya gini, sama ya, ada rawa, rawa itu tentu umumnya banyak hujan, dia penuh. Kurang hujan, dia kering ya. Nah, kalau musim hujan kita mau nanam tidak bisa. Nah, gimana caranya? Ya dikeringkan. Nah, artinya di drainase ya. Begitu di drainase, kita tidak harus menunggu sampai September agar bisa ditanami. Inilah yang terjadi di lahan-lahan eh, rawa lebak ya, tipe luasan B, tipe luasan C dengan pengaturan drainase yang baik, itu lahan yang tergenang bisa kita tanami ya. Kemudian yang keenam adalah untuk mempertahankan struktur tanah. Tadi yang saya sampaikan, nah ini kalau tanah kita itu terlalu banyak air, maka ketika kita olah nanti strukturnya rusak. Oleh karena itu, eh, biasanya petani, terutama di lahan kering, itu kalau ngolah tanah itu bukan menunggu banyak hujan, tapi hujan yang pertama kali. Hujan pertama, mereka ngolah tanah. Kemudian hujan kedua, mereka tanam ya, di lahan kering. Kenapa mereka tidak menunggu hujan yang kedua untuk mengolah tanah? Karena kalau sudah hujan yang kedua, tanahnya sudah terlalu banyak air, sehingga ketika diolah, nanti strukturnya rusak. Apalagi kalau ngolahnya pakai traktor ya. Nah, kalau tanah sudah strukturnya rusak, nanti agregasinya jadi rusak, dan tentu ruang porinya itu bisa bermasalah ya. Kalau ruang porinya bermasalah, nanti kalau ada air irigasi atau air hujan, justru malah pori-pori tanahnya tersumbat sehingga tanaman bisa mengalami kekurangan oksigen ya. Baik, eh, ini adalah pembagian drainase. Drainase dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut tipe drainasenya. Nanti akan ada drainase permukaan atau disebut juga sebagai open drainage. Ada juga drainase di bawah permukaan atau closed drainage. Kemudian yang kedua adalah pembagian drainase menurut tenaga yang digunakan untuk membuang air. Jadi untuk membuang air itu ada yang disebut sebagai drainase berdasarkan gravitasi dan drainase berdasarkan pompa ya, menggunakan pompa. Nah, ini konsep sederhana dari drainase. Tentu ada saluran irigasi di atas ya, kemudian dari irigasi masuk ke lahan airnya. Nah, lahan itu akan tergenang kalau tidak dilakukan drainase. Nah, ini cara membuang air dari lahan ada dua ya. Yang satu tuh panahnya ke kanan, itu masuk ke saluran pembuangan istilahnya. Kemudian yang kedua dibuat saluran drainase di bawah lahan. Itu yang dilambangkan dengan bulutan-bulutan itu. Nah, yang kanan, yang saluran pembuangan itu disebut sebagai open drainage atau drainase terbuka, dan yang di tengah menggunakan pipa itu sebagai
drainase tertutup gitu ya, atau subsurface drainage. Nah, ini kalau lahan kita itu lebih rendah daripada saluran pembuang. Nah, ini kalau tadi semuanya bergantung kepada tenaga gravitasi ya. Kalau ini kita tidak bisa mengandalkan gravitasi karena lahan kita memang lebih rendah dari saluran pembuangan. Di sini perlunya namanya power ya. Power apakah menggunakan listrik, apakah menggunakan tenaga angin, itu saya kira modelnya banyak ya. Oke, jadi sama ya, dari lahan, kelebihan airnya itu dibuang ke saluran dulu, apakah menggunakan metode terbuka atau menggunakan pipa di bawah tanah. Nah, kembali bahwa pipa itu tidak harus pipa PVC ya, tidak harus pipa besi, tapi juga bisa pipa yang lain, misalnya bambu atau mungkin keramik tadi ya. Jadi tanah liat yang dibakar atau yang kita sering lihat sekarang menggunakan eh, saluran udik ya, UDIT. Nanti saya di belakang saya sampaikan. Nah, itu juga di bawah permukaan. Nah, air yang terkumpul di saluran dalam kemudian dibuang ke saluran pembuang yang lebih tinggi dengan cara dipompa ya. Nah, berapa jumlah pompanya tergantung kepada debit yang masuk. Nanti di belakang kita sampaikan prinsip-prinsip sederhana di dalam menghitung debit ya. Nah, sama dengan irigasi bahwa air itu sebetulnya kan bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Saluran tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kalau air itu bersinggungan dengan benda lain, dia akan berpegangan tuh, akan berpegangan. Nah, berpegangannya yang disebut sebagai ikatan ya. Ketika ketemu dengan pasir, ikatannya tidak terlalu kuat dibandingkan kalau ketemu dengan eh, clay atau liat ya, atau debu silt ya. Itu paling kuat adalah dengan tanah liat, kemudian ikatan yang kurang kuat dengan debu, ikatan yang lebih tidak kuat kalau dengan tanah liat, dengan pasir ya. Kalau dengan pit, nah, tanah gambut, dia ikatannya jauh lebih kuat, gitu ya. Karena gambut ini bahan organik, sehingga dia masuk ke dalam-dalam ya. Nah, kemudian apa yang harus kita pertimbangkan? Jadi, kalau tanah kita adalah lebih didominasi oleh pasir, maka kedalaman drainasenya ada batasnya. Ada batasnya. Jadi 0,6 meter kedalamannya ya. Jadi ketika misalnya Pak, saya harus membuang airnya banyak. Jadi kedalamannya tetap segitu, yang bisa kita mainkan adalah lebarnya. Tapi kalau tanah kita itu makin berat, itu kedalamannya bisa, apalagi kalau misalnya tanah kita tanah gambut, bisa sampai 1,5. Nah, ini penting dicatat bahwa ketika tanah kita tanah gambut, membuat drainase itu harus hati-hati. Karena kalau dikeringkan sekaligus, itu tanah gambut itu sulit untuk kembali istilahnya itu menyerap air. Jadi kalau air dari tanah gambut dikeluarkan, itu tanahnya akan ibarat katanya nanti akan mengalami subsiden ya. Jadi tanah gambut harus dikeringkan pelan-pelan. Jadi kalau misalnya nanti Mas dan Mbak semua diminta untuk mengelola lahan gambut, itu walaupun teknik-tekniknya sudah paham nih di manajemen pengelolaan air, tentu nanti harus ada kehati-hatian. Karena kalau tidak, begitu misalnya digali 1,5 meter untuk saluran pembuang, nanti
tanah gambutnya nggak bisa basah lagi, walaupun direndam air. Dan yang terjadi justru malah nanti akan ngapung tuh. Si tanah gambutnya akan ngapung. Bahasa itunya apa ya, ngapung ya? Terapung gitu, terapung. Ini sudah pernah saya alami ya. Saya nanam padi di lahan gambut di Kalimantan Selatan. Kemudian eh, saya keringkan tuh 2 meter dalamnya karena ingin cepet-cepet biar tanaman padinya bisa ditanamin kan. Nah, ternyata pas musim hujan itu kayak kasur tuh. Jadi 1 hektar itu padinya terangkat, kemudian dia jalan sampai ke apa sungai gitu ya. Jadi begitu sudah kering, sudah nggak hujan lagi, itu tanaman padi kita udah hilang tuh ke bawah, kehanyut ke bawah itu, ke bawah oleh air. Nah, apa yang harus kita siapkan ketika kita diminta untuk mendesain drainase? Mirip-mirip dengan kita mau mendesain irigasi, bedanya adalah kita harus punya peta. Sama bikin irigasi juga kita harus punya peta ya. Sebentar. Ini kebablasan gimana tadi? Ini. Oke, yang pertama kita harus punya peta. Kemudian kita perlu tahu tanah kita itu tipenya apa tadi ya. Jadi tekstur, strukturnya seperti apa ya. Kemudian tanaman yang akan ditanam pasti itu ya, tanaman semakin sensitif terhadap genangan, berarti air yang harus dibuang harus semakin cepat. Tapi semakin tidak sensitif terhadap genangan, maka bisa pelan-pelan terbuangnya ya. Kemudian ada atau tidaknya lapisan kedap di bawah tanah. Istilahnya permeable or impermeable. Kalau di bawah tanah ada lapisan yang kedap, ya, nah tentu kita harus punya tenaga ekstra untuk membuang itu, ya, untuk membuang air karena di bawahnya ada lapisan yang keras. Tapi kalau tidak ada, nah itu sih tidak terlalu masalah ya. Kemudian level of water table. Nah, kita harus mempertimbangkan gini, di sekitar kita itu ketinggian air tanahnya itu berapa. Nah, kita minggu lalu sudah belajar bahwa ada air tanah dangkal dan ada air tanah dalam. Nah, ini yang saya maksud adalah air tanah dangkal ya. Jadi bukan yang dalam. Kalau yang dalam ini bukan ranah kita lah. Kan nggak mungkin buat saluran drainase sampai kedalaman 50 meter. Jadi ini air tanah dangkal ya, water table. Tetapi itu perlu kita ketahui. Termasuk kalau ada sungai di sekitar lahan kita, ini kita perlu tahu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa stabil kondisi water table-nya. Jadi kalau permukaan water table umumnya kalau misalnya tidak ada lapisan keras di pinggir sungai, itu umumnya ketinggiannya adalah sama dengan muka air sungai, ya, umumnya. Tetapi kalau misalnya ada kayak karang gitu di sepanjang sungai, itu umumnya permukaan water table jauh lebih tinggi dari permukaan air sungai. Kemudian berikutnya adalah peak intensity of precipitation. Jadi puncak intensitas curah hujan itu berapa? Ini karena di dalam kita mendesain drainase itu tidak ingin lahan kita itu masih tergenang kan gitu ya. Harapannya adalah
ketika hujan puncak, lahan kita tidak tergenang. Nah, tentu kita harus punya data itu. Data itu dari mana? Data dari BMKG kalau ada. Kalau tidak ada, berarti kita harus cari data dari landasan pesawat terbang. Itu umumnya selalu ada data itu, ya. Kalau misalnya, oh apa ada datanya, tapi yang satu antara satu lapangan terbang dengan lapangan terbang yang lain jaraknya terpisah 100 km, Pak. Lahan saya terletak di antara itu. Nah, kira-kira gimana, Pak? Nah, kalau kondisinya kayak begitu, kita bisa membuat perkiraan curah hujan dengan metode ISO Hayat, ya. ISO Hayat, tulisannya ISO Hayat, ya. Bacanya ISO Hayat. Jadi diekstrapolasi itu antara curah hujan titik A dengan titik B, lalu di tempat kita itu kira-kira hujannya berapa. Pakai metode ISO Hayat. Kalau nggak ada sama sekali, ya kita tanya orang sekitar situ, Pak, kalau sini daerahnya pernah kebanjiran nggak, Pak? Oh, pernah kebanjiran. Biasanya kalau banjir setinggi berapa, Pak? Oh, sampai 2 meter. Kapan biasanya, Pak? Wah, waktu saya kecil, gitu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira kok, oh, kalau bapaknya waktu itu kecil, kira-kira ya udah berapa tuh? 50 tahun yang lalu, gitu kan. Oh, berarti itu siklus 50 tahunan atau siklus 100 tahunan. Ketinggiannya 2 meter. Oh, berarti kira-kira ya itulah yang harus disiapkan untuk dibuang dari lahan kita, gitu ya. Karena kalau tidak, tentu bisa kebanjiran. Nah, ini kan penyakit orang Indonesia itu kan mendesain sesuatu kadang-kadang menunggu kayak jalan raya tuh. Harusnya kita bikin jalan raya itu lebarnya adalah ketika peak orang mudik gitu kan, sehingga jalan nggak macet. Tetapi kadang-kadang kita menghitung nilai ekonomis tuh. Wah, kalau bikin jalan lebar itu kan mahal. Sementara belum tentu banyak penggunanya gitu kan, mendingan nanti nunggu macet gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang kayak gitu-gitu itu jadi merusak merusak teori gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak ikut-ikutan yang kayak begitu di dalam mendesain drainase ya. Pokoknya dilihat puncaknya berapa. Nah, di dalam buang air tentu prinsip kita adalah debit kan, debit. Nah, debit itu bisa ditemukan antara apa, kalau membuang air di dalam saluran itu mau pakai lebarnya lebih banyak atau dalamnya lebih banyak. Jadi kalau lebih lebar, tentu lahan yang kita pakai untuk membuat drainase lebih banyak. Tapi kalau lebih dalam, galinya lebih dalam, banyak hal yang bisa ditemui di situ kan. Misalnya, oh kalau tanah kita tanah gambut, galinya kedalaman yang akan muncul lapisan pirit. Lapisan pirit juga sangat berbahaya bagi tanaman. Atau yang lain, oh kalau orang bisa kecemplung, gitu kan, karena terlalu dalam. Ini juga harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian berikutnya adalah long term data of rainfall tadi yang saya sampaikan ya. Jadi nanti akan yang paling banyak berarti ketemu puncak curah hujan. Kemudian level of river. Jadi ketinggian air di sungai. Tadi yang saya sampaikan, ini penting untuk menyeimbangkan, untuk melihat seberapa tinggi muka air tanah ya. Oke, nah berikutnya adalah kalau drainase ini ya. Jadi tentu kembali kepada tujuan bahwa tujuan drainase adalah agar si akar tanaman bisa bernapas ya. Mikroorganisme di dalam tanah ikut bisa bernapas. Itu adalah tujuan utama kita ya. Ini sebelah kanan gambarnya yang garis biru terang itu adalah water table, kemudian di bawahnya air yang tergenang di situ. Nah, kalau kita pasang drainase di bawah permukaan, itu nanti antara drainase satu ke yang kedua, posisi airnya akan melengkung seperti itu. Nah, kita harus mendesain agar ketika posisi lengkungan saluran yang lain masih bisa memberikan ruang yang cukup untuk akar tumbuh ya. Nah, kalau semakin dekat, lengkungannya tentu semakin pendek. Kalau semakin jauh, lengkungannya tentu semakin tinggi ya. Pas puncaknya lengkungan ini, yang di sebelah
kanan. Jadi kalau saluran semakin banyak, tentu lahan yang dipakai untuk saluran kan semakin banyak. Artinya lahan yang digunakan untuk tanaman makin dikit, kan kerugian. Selain itu bikin saluran drainase kan juga bayar ya, mahal. Tentu harus kita pertimbangkan ya, yang optimal yang mana. Nah, keuntungannya drainase di bawah permukaan adalah musim. Jadi tinggal bolak-balik saja ya, bisa dibalik. Nah, kemudian ini ada contoh caranya, nanti silahkan dipelajari ya. Prinsipnya adalah kalau tanahnya tanah ringan, ini biasanya salurannya bisa jauh ya. Tapi kalau tanahnya tanah berat, maka jarak antar saluran semakin ya. Karena puncaknya air water table itu di antara, jadi puncak air di antara dua saluran itu umumnya makin tinggi. Tanahnya tanah berat. Jadi kalau tanah berat itu adalah banyak banyak liatnya ya, banyak liat clay. Oke, ini adalah contoh di dalam memasang saluran drainase di bawah permukaan. Ini di luar negeri masih jarang. Minggu lalu saya sampaikan ada tapi baru di kebun percobaan murah ya, punyanya Kementerian Pertanian yang ada di sekitar Ciapus gitu ya. Itu pun hanya untuk 5. Nah, dengan alat yang sekarang itu masangnya gampang ya. Traktor jalan di depannya, kemudian pipanya itu ikut, gitu, ikut, kemudian udah. Terus nanti di belakang ada lagi traktor yang nutup. Udah selesai. Hasil akhirnya adalah seperti yang di bawah ya, di bawah itu. Nah, air yang dibuang itu tergantung ya. Misalnya yang dibuang yang di tengah-tengah. Ya berarti saluran dari tengah ke samping. Kemudian tidak semua lahan misalnya harus dibuang airnya. Ya berarti saluran drainasenya itu di daerah-daerah yang harus dibuang. Yang nggak perlu saluran, jadi nggak usah ya untuk penghematan. Nah, umumnya saluran drainase tertutup seperti ini, itu kemudian dikumpulkan di istilahnya kolam ya, kolam penampungan. Nah, dari situ bisa disedot keluar. Sebaliknya, kalau misalnya musim kering, kita bisa memberikan irigasi hanya dengan mengisi saluran itu. Nanti pipa itu akan berfungsi sebagai saluran drain apa irigasi ya. Nah, ini di sebelah kanan atas itu adalah lapangan golf ya, yang akan dipasangi saluran drainase. Nah, bedanya kalau di lapangan golf itu orang kerjanya hati-hati ya, nggak kayak di sebelah kiri itu. Kemudian pipanya itu umumnya dilapisi dengan geomembran, yaitu sebuah kain ya, kain yang bisa kotoran-kotoran masuk ke dalam pipanya kan di lubang-lubang tuh, ada lubangnya. Tapi karena lapangan golf kan kalau dibongkar-bongkar kan mahal. Jadi pipanya dibungkus dengan geomembran. Kemudian cara kerjanya juga alat beratnya diberi alas ya, diberi alas agar tidak merusak green ya, tidak merusak rumput. Nah, ada kalanya, ada kalanya ketika membuat saluran drainase itu kita tidak banyak fasilitas. Jadi orang zaman dulu membuat saluran drainase itu seperti yang kanan tuh. Jadi dibikin galian, kemudian setelah digali ditutup dengan pasir. Kerikil lah gitu ya, kerikil, kemudian di atas ditutup lagi juk, lalu dengan tanah biasa. Nah, jadi di bawah tanah itu seolah-olah ada saluran. Memang bukan seolah-olah, memang ada saluran. Nah, keuntungannya adalah kalau membuat seperti itu, tanah
tetap bisa di-drain, kemudian tanahnya nggak ikut kebuang ya, karena dia akan meresap di antaranya. Tetapi memang waktu yang diperlukan untuk mendrain lebih lambat ya. Sekarang jarang dipakai. Tetapi kalau lapangan sepak bola di kampung-kampung masih menggunakan prinsip begini ya. Jadi lahannya dibikin saluran-saluran, kemudian diisi dengan pasir, batu, dan sebagainya. Nah, sekarang di Kapang menggunakan UDITS. Nah, ini namanya UDITS ya. Bacanya udik. Kalau saya bacanya udik. Nah, ini bentuknya untuk masang tanah tinggal digali, kemudian dicel. Tinggal disambung-sambungin aja. Kemudian tutup lagi. Di atasnya bisa untuk G-nya ya. Nah, pilihan bentuknya sangat banyak ya. Ada yang tertutup segi 4, jadi memang betul-betul sudah segi 4. Kemudian ada yang huruf U, kemudian ada tutupnya. Huruf U ada tutupnya, biasanya untuk bikin saluran-saluran di pinggir ya. Itu ada huruf U, tutupnya bisa dibuka tutup. Kemudian ada juga yang bentuknya bulat ya, yang kita sebut bis. Kalau orang Jawa nyebutnya bis. Orang Sunda juga. Mungkin maksudnya base, tapi base, bis. Nah, ini contoh drainase di bawah lapangan sepak bola yang tadi saya ceritakan. Lapangan sepak bola dibikin drainase, jadi ada drainase besarnya, ya, kedalamannya 60 cm, kemudian diisi dengan batu, kemudian pasir, lalu di atasnya diisi dengan ijuk ya atau geomembran tadi, bisa dengan ijuk atau geomembran, lalu ditutup tanah kembali kalau di bawahnya itu ada salurannya. Kemudian melintang itu dibikin juga istilahnya sungroove ya, sungroove di ceruan pakai pasir, jadi lebih dangkal, 3 cm, kemudian diisi pasir sekitar 10 cm, kemudian di atasnya diberi geomembran ya, geomembran, kemudian ditutup lagi dengan tanah dan rumput. Nah, ini sandgrove ini nanti terhubung dengan perforated pipe ini. Jadi ketika hujan, air semua masuk ke situ, kemudian mengumpul ke pipa-pipa yang lebih besar, kemudian kebuang dari lahan ya. Nah, ini jarak antar pipanya itu bisa 5 meter ya, tergantung kepada curah hujan tentu ya. Kemudian jarak antar sandgrove ini sandgrove bisa 1 meter ya, tergantung curah hujan. Kalau semakin jarang berarti jaraknya bisa semakin jauh ya. Nah, galinya kalau sekarang kan tidak harus pakai tenaga manula, bukan pakai tenaga manusia, tapi bisa menggunakan apa namanya mesin ya. Oke, itu yang drainase di bawah permukaan. Sekarang drainase di permukaan ini tentu yang paling sering kita lihat ya di sawah-sawah itu saluran terbuka aja begitu. Nah, ada yang diperkuat dengan beton, ada yang asli tanah, ada yang diperkuat juga dengan batu dan semen ya. Bentuknya bisa furo, mirip irigasi ya kemarin ya. Furo, korugasi, atau outlet in basin, atau open dike. Jadi parit-parit yang terbuka ya. Nah, tentu yang namanya saluran drainase harus lebih rendah dari lahan kita. Lebih tinggi berarti saluran irigasi harus lebih rendah ya. Tetapi belum tentu lahan kita itu lebih rendah dari saluran karena
banyak hal ya, misalnya lahan kita ternyata di daerah yang paling rendah. Nah, dengan adanya kondisi-kondisi lahan yang seperti itu, tentu kita harus melakukan improvisasi tadi ya. Apakah saluran drainasenya itu harus dipompa atau tidak ya? Ya kalau dipompa terlalu mahal ya dibikin kolam aja, nggak usah dibikin kebun, gitu ya. Nah, layout secara umum untuk saluran drainase itu ada main kanal, ada saluran utama, ada saluran lateral, ada kanal, kemudian ada sublateral atau field drain. Jadi yang D ini itu sudah di lahan kita ya. Collecting kanal biasanya kanal-kanal yang lebih gede, nyampur lagi dengan yang lebih gede, lateral kanal, ketemu lagi dengan yang lebih gede, namanya main kanal ya. Jadi makin ke atas, makin ke bawah, makin besar ya ukurannya. Nah ini ada dua pola, yang sebelah kiri adalah random, yang sebelah kanan adalah paralel ya. Nah yang random itu maksudnya bulatan-bulatan itu adalah lahan kita ya, lahan kita. Kemudian saluran yang dihubungkan itu adalah saluran airnya. Jadi tentu makin ke bawah itu salurannya makin besar karena air yang ditampung semakin banyak. Nah, berapa ukuran dari masing-masing saluran itu sekali lagi harus kita hitung. Yang kita hitung adalah namanya catchment area. Jadi daerah tangkapan air. Namanya daerah tangkapan air berarti daerah tempat air itu turun dari hujan. Semakin besar daerah tangkapan air, tentu saluran pembuangannya harus semakin besar. Semakin kecil ya semakin kecil. Nah, tadi saya sampaikan memang logikanya begitu ya, saluran tangkapannya makin besar, saluran airnya lebih besar. Tapi ada kalanya gini, kalau misalnya tangkapannya sangat besar, kemudian kalau kita ikuti dengan saluran yang lebih gede, itu lahan kita habisnya banyak. Orang, saya nggak mau Pak, itu juga bisa ya. Tapi pertimbangan-pertimbangan tadi ya, safety, kemudian jenis tanah dan sebagainya, itu tolong dipertimbangkan ya. Nah, yang kanan itu adalah kalau lahan kita itu relatif datar, kemudian bisa dibikin sistem-sistem yang paralel. Nah, yang tengah-tengah itu adalah di parit-parit ya, kemudian di luarnya adalah parit-parit yang lebih gede, kemudian semuanya mengalir ke satu titik, mengarah kepada main ditch, jadi parit utama ya. Lalu nanti ngumpul kepada akhirnya berujung kepada yang utama apa namanya main kanal. Nah ini contoh ya, contoh saluran drainase di beberapa negara ya. USA ya, ini kan bentuknya miring. Kemudian dari jalan agak jauh ya, dari jalan agak jauh. Kemudian kanan kirinya ditanami pohon pelindung. Nah, ini maksudnya juga banyak ya, banyak maksudnya. Artinya air yang kumpul dari jalan masuk ke saluran drainase itu sudah tersaring oleh rumput-rumput sehingga masuk ke situ jadi bersih gitu ya. Kemudian bentuk yang seperti ini itu juga memudahkan kebersihan menggunakan traktor. Kalau di Amerika sana itu traktornya adalah full otomatis ya, sehingga eh, sekali jalan sebelah kiri parit, pinggirnya parit, tengah-tengah parit itu bersih semua. Dan kalau kita perhatikan orang naik motor misalnya gitu habis mabukan di Amerika itu nyelonong ke parit, terus gitu kelihatannya kan nggak terlalu bahaya gitu ya. Mungkin masih selamat lah. Dibandingkan dengan India nih, yang paling atas kiri saluran drainase di India nih. Dia dalamnya 2 meter, gitu. Dalamnya 2 meter, pinggirnya menggunakan semen, kemudian kayak U-ditch. Terus jarak dengan jalan terlalu dekat. Anda bayangkan kalau orang lagi ngantuk-ngantuk, misalnya bangun pagi, berangkat pagi dari rumah mau ke kantor, ngantuk-ngantuk dikit, nyemplung ke situ, nggak ada yang lihat tuh. Karena tingginya 2 meter. Pakai motor itu amit-amit ya, nyemplung nggak kelihatan.
Airnya hitam, kemudian ya ini saya kira membersihkannya masih gampang ya. Tapi dari aspek safety-nya ini yang masalah. Bandingkan dengan yang dari Cirebon. Ini di Cirebon ya, saluran irigasi untuk nanam sawah-sawah kita tuh. Dari jalan dekat, salurannya pendek, berisi penuh dengan sampah ya. Nah ini masalah di kita saya kira ya. Harusnya saluran air isinya adalah air, bukan isinya sampah. Nah, yang paling penting di dalam kita membuat saluran drainase itu adalah kita pertimbangkan namanya runoff coefficient. Jadi koefisien runoff yaitu kecepatan air mengalir di permukaan. Nah, ini kecepatan runoff itu dipengaruhi oleh yang sebelah kiri topografi dan vegetasi. Kemudian yang sebelah kanan adalah tekstur tanah, bukan struktur, tekstur tanah. Nah, kalau tanah itu teksturnya adalah pasir, kan paling itu berarti koefisien runoff-nya 0,16. Nah, koefisien runoff ini diperlukan ketika kita akan membuat saluran drainase. Nah, tanah kita itu semakin datar, itu koefisien runoff-nya semakin rendah. Semakin air itu semakin diikat oleh tanah, itu koefisien runoff-nya semakin rendah. Tetapi begitu hujan, air langsung gelondor ke sungai, itu berarti koefisien runoff-nya tinggi. Ya. Jadi sekarang hujan, tes, tes. Andratkan Jakarta runoff-nya 1 gitu ya. Kira-kira mendekati 1. Kalau hujan jatuh di kapas, plek, lama tuh. Koefisien runoff-nya 0,1. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini digunakan untuk menghitung drainase, untuk menghitung debit. Nah, debit ini penting untuk mengukur lebar dan dalam saluran. Satuan D adalah meter kubik per detik. Jadi, 1 meter kubik per detik itu sama saja kalau kita ingin air itu jalan di selokan dengan lebar 1 meter, dalam 1 meter. Nah, kira-kira gitulah per detik ya, ukurannya segitu. Karena air di saluran drainase kan tentu tidak pakai tekanan ya, berarti mengalirnya alamiah ya. Nah, kira-kira ukurannya segitu, 1 meter kali 1 meter. Tapi kalau 1 meter persis tingginya, itu kan berarti masih ada air yang di permukaan, berarti lebarnya dibikin lebar. Bisa 2 meter kali 75, itu loh. Jadi 1 meter kubik per detik itu bisa dilewatkan ke dalam 1 meter tinggi, 1 meter lebar. 1 meter dalam, lebar selokannya 1 meter. Atau tingginya atau dalamnya 0,5 meter, lebarnya 2 meter. Nah, kira-kira sama itu ya. Nah, itu pilihan kita. Tadi yang saya sampaikan, kalau lebar itu makan tanah, jadi lahan yang digunakan untuk membuat saluran drainase makin banyak, artinya tanaman yang akan kita tanam juga makin dikit, tetapi dari aspek safety-nya oke. Tapi kalau dalam, memang lahan yang kita gunakan untuk membuang air dikit, tapi aspek safety-nya bisa masalah, gitu ya. Oke, nah kemudian rumusnya itu ada 2. Satu, kalau lahan kita itu kurang dari 250 hektar. Kalau lahan kita kurang dari 250 hektar, maka rumus debitnya adalah Q sama dengan CIA.
C tadi koefisien runoff, tabel sebelumnya. I intensitas curah hujan, ya. Kemudian A itu luas areal. Jadi sebetulnya kita menghitung catchment area, air yang akan turun dari hujan kemudian jatuh ke tanah, kemudian itulah yang akan mengalir ke sungai atau ke selokan yang akan kita buat. Rumusnya gampang, debitnya sekian. Dari debit itu kita bisa konversikan ke ukuran dari saluran pembuangan drainase. Kalau lahan kita itu lebih dari 250 hektar, maka ada faktor konversi, ada faktor koreksi, maaf. Ada faktor koreksi namanya T. T itu waktu. T-nya dalam hari ya. T adalah 1 kalau lahannya kurang dari 500 hektar. T-nya 2 kalau kurang dari 1.000 hektar. Antara 500 sampai 1.000 hektar, lalu T-nya adalah 3 kalau 1.000 hektar ya, lebih dari 1.000 hektar. Nah, ilustrasinya gini, air dari Bogor sampai ke Jakarta, itu mengalirnya kan perlu waktu sekitar 6 jam ya. 6 jam. Jadi kalau hari ini di Jakarta itu banjir, hari ini Sungai Ciliwung itu di Jakarta banjir, berarti kira-kira 6 jam yang lalu Bogor hujan deras gitu. Kebalikannya kalau Bogor hujan deras sekarang nih, hujan deras, maka Jakarta kemungkinan 6 jam kemudian akan banjir. Nah itu faktor T, faktor yang diperlukan oleh air untuk berjalan sepanjang saluran. Faktor yang diperlukan air berjalan dari mulai dia jatuh sampai ke saluran, gitu ya. Jatuh sampai ke saluran, itu faktor T-nya. Nah, ada lagi karena kita menghitung akan membuat saluran drainase, tentu yang kita hitung adalah curah hujan yang paling besar tadi itu ya. Jadi bukan curah hujan yang kecil-kecil, tapi curah hujan yang paling besar. Oke ya. Rumusnya Q ARF, Q sama dengan ARF dibagi T. Satuannya sama. Baik, ini adalah contoh ya, contoh lahan kita gitu ya. Lahan, kemudian lebar petakannya 50 meter, yang berikutnya 75 cm, berikutnya 75 meter, berikutnya 25 meter. Kemudian kita tahu bahwa garis-garis yang motong-motong itu adalah garis kontur. Jadi yang rendah, yang angkanya kecil itu yang rendah, yang angkanya besar adalah yang tinggi. Dihitungnya dari mana? Dihitung dari permukaan air laut. Maka kalau kita penelitian sering mencantumkan penelitian di IPB Cikabayan 240 mdpl gitu ya. Nah itu kira-kira inilah. Jadi kita tahu dari garis kontur ini 260 dengan 255 beda tingginya 5 meter, gitu. Ini ke bawahnya 5 meter, 5 meter. Saya kira peta yang segini sudah cukup ya. Nah, contohnya misalnya gini. Jika rata-rata curah hujan intensitasnya 25 mm per detik, hitunglah Q1 dan Q2 jika run-off koefisiennya 60% atau 0,6 ya. Run-off koefisiennya 0,6 atau 60%. Nah, berapa nih Q1, Q2? Jadi kalau misalnya yang 50 tuh, itu berarti separuh ngalir ke kanan, separuh ngalir ke kiri. Kemudian yang 75 juga sama. Separuh ngalir ke atas, separuh ngalir ke bawah. Jadi yang Q1 tentu adalah 75 bagi 2 ditambah dengan 50 bagi 2. Luasnya ya, luas arealnya. Nah, intensitasnya 25. Ya tinggal dikalikan kan luas areal dikalikan dengan ini panjangnya 200 meter ya. Luas areal dikalikan dengan intensitas. Jadi kira-kira ketemu volume. Nah, volume itulah yang mengalir di selokan ya. Dikalikan koefisien runoff, ketemu debitnya berapa. Debit 1 berapa, Q2 berapa. Nanti di main kanal berapa. Oke ya, gitu ya. Nah ini udah ada solusinya ya.
jawabannya. Baik, kemudian ini terakhir kalau kita bicara mengenai irigasi dan drainase, yang perlu kita perhatikan adalah satuan-satuan ini, ya. Yang pertama water supply atau water debit to Q, ya. Kubik, ya, kubik, 1 meter kubiknya, Q pakai Q ya, kubik ya. Itu 1000 liter ya, ingat-ingat 1 kubik 1000 liter. Kemudian kalau irigasi, nah kita hitungnya mundur nih. Sorry. Oke, kita mulai dari tanaman tree. Itu setiap tanaman ada satuan namanya water use efficiency, efisiensi penggunaan air oleh tanaman. Nah, kira-kira setiap tanaman itu, kalau tanaman itu tanaman kecil, sehari dia membutuhkan 2-3 mm, 2-3 mm per hari. Kalau tanamannya besar, 4-5 mm per hari. Kita bisa hitung, dikonversikan ke volume air irigasi atau volume air yang harus di drain. Lalu dari mm, karena kita tahu luasan lahan kita, ketemu meter persegi, luas areal ya. Luas areal, kemudian dari mm, kemudian kita sudah tahu luas areal kita, kemudian akan ketemu volume ya, kubik. Kemudian kita hitung water loss berapa, kemudian kita ketemu water supply-nya berapa. Ini yang irigasi. Nah, baiknya drainase adalah seperti itu ya. Kita tentu ukurannya adalah tanaman kita itu membutuhkan air segitu, kemudian berapa air yang harus dibuang ya. Nah, artinya ada air ketika misalnya kita punya air banyak nih, apakah harus dibuang semua? Kemudian ketika tanaman butuh kita harus irigasi, atau kita akan buang pelan-pelan. Dari atas tampung dulu, dari atasnya lagi tampung di bawahnya, jadi yang di atas, tampungan di atas untuk ngairi di bawah. Nah, itu adalah sudah istilahnya seni ya, seni di dalam mendesain kebun. Baik, saya kira itu ya, bahannya sedikit. Oke, apakah ada yang akan bertanya? Ada nggak nih? Mas Dia mau bertanya nggak? Jadi kami belum ada pertanyaan, Pak. Nggak ada pertanyaan ya, tapi paham ya? Mudah-mudahan pada paham semua ya. Ini kalau dosen, kalau ngajar nggak ada yang nanya, itu rasanya sedih. Sedih, sama sedihnya kalau anak dikasih duit orang tua terus lupa nelpon. Christopher mau nanya nggak, Christopher? Sekarang belum bertanya. Nggak, belum ya, oke ya. Jadi kayaknya irigasi ini, drainase ini terlalu mudah sehingga nggak usah bertanya. Baik ya, kalau begitu tadi Mas Dia ngerekam ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum bisa mendengarkan rekamannya. Baik, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita akhiri sampai jam ini. Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Jangan lupa belajar. Itu kalau PPT-nya bisa di-download di New LMS ya. Nanti kalau nggak bisa ngedownload di New LMS, ada yang nanya ke saya ya, Mas Dia ya. Nanti saya kirimkan ke Mas Dia, nanti saya kirimkan ya. Baik, mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Kemudian bisa mengikuti UTS dengan baik, keluarga juga sehat sehingga pikirannya semua kita tenang. Kemudian apa yang dikerjakan berkah dan mendapatkan kebaikan, dan mudah-mudahan nanti nilainya semuanya bagus-bagus. Oke ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.